Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Nur Hasanah, NIM T 2019-1006. Di sini saya akan menjelaskan tentang program bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, dan manfaat program bimbingan dan konseling. Yaitu program bimbingan dan konseling diartikan sebagai kegiatan bimbingan dan konseling yang dirancang secara terencana, terorganisasi selama periode tertentu dan dilakukan secara kait-mengait untuk mencapai tujuan. Pengurus Besar IPBI mendefinisikan program bimbingan dan konseling sebagai aturan rencana keseluruhan kegiatan bimbingan dan konseling yang akan dilaksanakan pada periode waktu tertentu, seperti periode bulanan, semester, dan tahunan. Sedangkan menurut Wahyu Sumidjo, yang dimaksud dengan program ialah rencana komprehensif yang membuat penggunaan sumber-sumber dalam pola terintegrasi serta urutan tindakan kegiatan yang dijadwalkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu tujuan bimbingan konseling. Tujuan penyusunan program tidak lain agar kegiatan BK di sekolah dapat terlaksana dengan lancar, efektif, dan efisien, serta hasil-hasilnya dapat dinilai. Tersusun dan terlaksananya program BK dengan baik akan lebih menjamin pencapaian tujuan kegiatan bimbingan dan konseling pada khususnya. Tujuan sekolah pada umumnya juga akan lebih menegakkan akuntabilitas BK di sekolah. Program bimbingan dan konseling disusun dan dikembangkan didasarkan atas pertimbangan bahwa program yang disusun baik akan memberikan banyak keuntungan, baik bagi peserta yang mendapatkan layanan bimbingan dan konseling maupun bagi petugas yang menyelenggarakan. Di samping itu, program bimbingan dan konseling yang baik memungkinkan keberhasilan suatu layanan bimbingan dan konseling. Kemudian yang kedua yaitu unsur dan syarat penyusunan program bimbingan dan konseling. Dalam penyusunan program bimbingan dan konseling diharapkan memenuhi unsur-unsur dan persyaratan tertentu. Menurut Prayitno, unsur-unsur yang harus diperhatikan dan menjadi isi program bimbingan dan konseling meliputi kebutuhan siswa, jumlah siswa yang dibimbing, kegiatan di dalam dan di luar jam belajar sekolah, jenis bidang bimbingan dan jenis layanan, volume kegiatan BK, dan frekuensi layanan terhadap siswa. Selanjutnya yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penyusunan program bimbingan dan konseling adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan kebutuhan bagi pengembangan peserta didik sesuai dengan kondisi pribadinya. Yang kedua yaitu lengkap dan menyeluruh, artinya membuat segenap fungsi bimbingan. Kelengkapan program ini disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang ketiga yaitu sistematik. Dalam arti program disusun menurut urutan logis, tersinkronis dengan menghindari tumpuk tindih yang tidak perlu, serta dibagi-bagi secara logis. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu tahap-tahap program bimbingan dan konseling. Suatu program hendaknya disusun dengan baik. Untuk menyusun suatu program bimbingan dan konseling memerlukan langkah-langkah yang bersifat menyeluruh dan terintegrasi. Harold J. Burgess dan Larry E. Decker mengemukakan langkah-langkah dalam suatu perencanaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan tujuan yang akan dicapai. Yang kedua yaitu menganalisis tentang sumber-sumber dan kendala, yaitu yang berhubungan dengan personil, sikap, biaya, peraturan-peraturan, fasilitas, dan waktu. Kemudian yang ketiga menganalisis tentang kebutuhan-kebutuhan. Yang keempat menentukan tujuan-tujuan yang lebih spesifik dan dapat diukur. Yang kelima menentukan prioritas. Dengan mencermati langkah perencanaan program bimbingan dan konseling tersebut di atas, maka dalam penyusunan program bimbingan dan konseling ada beberapa aspek yang harusnya mendapat penekanan, yaitu tujuan, kebutuhan siswa, materi dan kegiatan layanan yang diberikan, kegiatan evaluasi, sumber daya manusia, dan sarana prasarana. Kemudian yang keempat yaitu jenis program. Program bimbingan dan konseling yang perlu dibuat guru, BK atau konselor guna merencanakan kegiatan bimbingan antara lain yaitu program harian. Maksudnya yaitu program yang langsung diadakan pada hari-hari tertentu dalam satu minggu. Kemudian yang kedua program mingguan. Maksudnya yaitu program yang akan dilaksanakan secara penuh untuk kurun waktu satu minggu tertentu dalam satu bulan. Yang ketiga program bulanan. Maksudnya yaitu program yang akan dilaksanakan secara penuh untuk kurun waktu satu bulan tertentu dalam satu cawu.
Kemudian yang keempat yaitu program semester. Maksudnya yaitu program yang akan dilaksanakan secara penuh kurun waktu satu semester tertentu dalam 1 tahun ajaran. Kemudian yang nomor 5 yaitu program tahunan. Maksudnya yaitu program yang akan dilaksanakan secara penuh untuk kurun waktu 1 tahun tertentu dalam jenjang sekolah. Kemudian yang nomor 5 yaitu penyusunan program bimbingan dan konseling. Program bimbingan dan konseling memegang peranan penting dalam rangka keberhasilan pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling. Untuk itu, penyusunan program bimbingan dan konseling hendaknya mengacu pada masalah-masalah yang dihadapi dan kebutuhan-kebutuhan peserta didik. Kemudian, instrumen asesmen dapat dikembangkan sendiri atau menggunakan instrumen yang terstandar seperti ITP, DCM, atau AUM. Kegiatan asesmen meliputi asesmen lingkungan yang terkait dengan kegiatan mengidentifikasi harapan sekolah dan masyarakat atau komite sekolah atau orang tua. Kemudian asesmen yang kedua yaitu asesmen kebutuhan peserta didik yang terkait dengan karakteristik peserta didik seperti aspek-aspek fisik seperti kesehatan dan keberfungsiannya, kecerdasan, motif belajar, sikap dan kebiasaan belajar, minat peserta didik atau peminatan akademik, peminatan faksionalitis, peminatan lintas minat atau pendalaman minat. Selanjutnya, adapun tugas perkembangan peserta didik untuk masing-masing jenjang pendidikan adalah sebagai berikut, yaitu tugas perkembangan peserta didik atau SD atau MI, yaitu yang pertama memiliki kebiasaan dan sikap dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengembangkan keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. Yang ketiga, mengembangkan konsep-konsep yang perlu dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, belajar bergaul dan bekerja dengan kelompok sebaya. Yang keempat, belajar menjadi pribadi yang mandiri. Yang selanjutnya yaitu tugas perkembangan peserta didik SMP atau MTS. Yang pertama, mencapai perkembangan diri sebagai remaja yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mencapai pola hubungan yang baik dengan teman sebaya dan peranannya dalam sebagai pria atau wanita. Yang ketiga, memantapkan nilai dan cara bertingkah laku yang dapat diterima dalam kehidupan yang lebih luas. Selanjutnya yaitu tugas perkembangan peserta didik SMA atau MA. Yang pertama, mencapai kematangan dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mencapai kematangan pertumbuhan fisik yang sehat. Yang ketiga, mencapai kematangan gambaran dan sikap tentang kehidupan mandiri secara emosional, sosial, intelektual, dan juga ekonomi. Kemudian, hasil asesmen direkap, dianalisis, diinterpretasi, dan diadministrasikan sehingga dapat dijadikan bahan masukan dalam program penyusunan program BK. Struktur dalam program BK adalah sebagai berikut. Yang pertama, rasional. Rasional berisi rumusan dasar pemikiran tentang urgensi bimbingan dan konseling di sekolah. Yang kedua yaitu visi dan misi. Visi dan misi bimbingan dan konseling mengacu pada visi dan misi sekolah. Visi dan misi pendidikan dinas kabupaten atau kota wilayah di mana satuan pendidikan berada dan harus mengacu pada pencapaian tujuan pendidikan nasional. Kemudian visi, misi, dan konseling perlu dirumuskan dengan fokus terwujudnya kehidupan kemanusiaan yang membahagiakan sesuai dengan karakter bangsa. Sedangkan misi BK dirumuskan dengan fokus yang pertama misi pendidikan, yaitu misi pelayanan BK yang memfasilitasi pengembangan peserta didik atau sasaran layanan melalui pembentukan perilaku efektif, normatif, dan berkarakter dalam kehidupan keseharian dan masa depan. Yang kedua yaitu misi pengembangan, yaitu misi pelayanan BK yang memfasilitasi pengembangan potensi dan kompetensi peserta didik atau sasaran layanan yang berkarakter di dalam lingkungan satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Yang ketiga yaitu misi pengentasan masalah, yaitu misi pelayanan BK yang memfasilitasi pengentasan masalah peserta didik atau sasaran layanan mengacu pada kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu deskripsi kebutuhan. Rumusan hasil analisis kebutuhan atau net assessment peserta didik dan lingkungannya diwujudkan ke dalam rumusan perilaku-perilaku yang diharapkan dikuasai peserta didik atau sesuai tugas-tugas perkembangan. Topik atau tema dalam rumusan analisis kebutuhan menurut Prayitno antara lain yaitu orientasi pelayanan bimbingan dan konseling, orientasi satuan pendidikan. Yang ketiga, orientasi semester baru, potensi diri, aplikasi instrumentasi, kegiatan dan prestasi belajar, dan juga prestasi belajar. Selanjutnya yaitu tujuan. Rumusan tujuan yang akan dicapai adalah perilaku yang harus dikuasai peserta didik setelah memperoleh pelayanan bimbingan dan konseling.
Selanjutnya, komponen program. Komponen program dijabarkan dalam kegiatan perencanaan meliputi pembagian tugas, analisis, kebutuhan penyusunan program, konsultasi program, dan lain-lain. Kemudian rencana kegiatan. Rencana kegiatan diperlukan untuk menjamin keterlaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling secara efektif. Selanjutnya yaitu sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana berisi fasilitas perlengkapan yang mendukung terhadap pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Kemudian yaitu anggaran. Rencana anggaran berisi uraian jenis kegiatan, rincian besar anggaran yang dibutuhkan. Jumlah besar anggaran menunjukkan kebutuhan besaran anggaran untuk mendukung keterlaksanaan program bimbingan dan juga konseling. Beberapa materi pelayanan bimbingan dan konseling yang berkaitan dengan peminatan peserta didik yang harus diberikan antara lain informasi tentang kemampuan dasar, bakat, dan minat peserta didik. Yang kedua, informasi tentang pertimbangan memilih, menetapkan jenis peminatan. Yang ketiga, informasi pendidikan lanjutan. Yang keempat, kunjungan ke sekolah lanjutan. Yang kelima, penelusuran dan pemahaman kemampuan dasar, bakat, dan minat individu. Selanjutnya yaitu evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut. Yang pertama yaitu evaluasi program bimbingan dan konseling. Evaluasi dilakukan setelah pelayanan bimbingan dan konseling dilaksanakan secara menyeluruh, termasuk pelayanan peminatan peserta didik. Evaluasi didasarkan pada penilaian yang dilakukan. Artinya, kegiatan evaluasi dimulai dengan analisis hasil penelitian. Yang pertama yaitu pengertian, tujuan, dan fungsi evaluasi. Evaluasi difokuskan pada keterlaksanaan program yang telah dilakukan. Evaluasi program dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang valid dan relevant tentang keefektifan dan keefisienan program. Menurut Muri, evaluasi program berdimensi ganda, yakni tertuju pada program sebagai dokumen tertulis di satu sisi dan sisi lain tertuju pada pelaksanaan dan hasil pelayanan BK. Dalam keseluruhan pelayanan bimbingan dan konseling, evaluasi bertujuan untuk memperoleh umpan balik terhadap keefektifan pelayanan yang diberikan. Dengan informasi ini dapat diketahui sampai sejauh mana derajat keberhasilan pelayanan yang diberikan. Dengan demikian, evaluasi program bertujuan untuk mengetahui keterlaksanaan kegiatan dan ketercapaian tujuan dari program yang ditetapkan. Sedangkan fungsi evaluasi program pelayanan peminatan peserta didik di sekolah adalah yang pertama, memberikan umpan balik atau feedback kepada guru BK atau konselor untuk memperbaiki atau mengembangkan program pelayanan selanjutnya. Yang kedua, memberikan informasi kepada pihak pimpinan sekolah, guru mata pelajaran, dan orang tua peserta didik tentang perkembangan sikap dan perilaku atau tingkat ketercapaian tugas-tugas perkembangan peserta didik. Kemudian, pelayanan bimbingan dan konseling merupakan usaha guru BK atau konselor dalam membantu peserta didik agar dapat tumbuh dan berkembang sekelas dengan tugas perkembangannya yang mencakup kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kegiatan belajar, serta perencanaan pengembangan karir. Evaluasi pelayanan bimbingan dan konseling merupakan usaha untuk menilai sejauh mana pelaksanaan pelayanannya itu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, keberhasilan pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling dalam pencapaian tujuan merupakan suatu kondisi yang hendak dilihat lewat evaluasi. Dengan demikian, evaluasi pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah adalah segala upaya, tindakan atau proses menentukan derajat kualitas kemajuan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dengan mengacu pada kriteria dan patokan-patokan tertentu dengan rencana pelayanan bimbingan dan konseling yang telah ditetapkan. Kemudian yaitu tahapan evaluasi. Tahapan evaluasi pelayanan peminatan peserta didik mencakup kegiatan. Yang pertama, penyiapan instrumen evaluasi, pelaksanaan evaluasi, dan menganalisis hasil evaluasi. Yang pertama yaitu penyiapan instrumen evaluasi. Pelaksanaan evaluasi membutuhkan instrumen yang dapat dijadikan sebagai alat ukur. Alat ukur digunakan untuk memperoleh data dan informasi untuk mengetahui keberhasilan kegiatan yang dilakukan. Perancangan instrumen yang dapat dilakukan yaitu satu, menentukan tujuan evaluasi, yang kedua menentukan jenis instrumen, yang ketiga membuat format tabel spesifikasi kisi-kisi instrumen, yang keempat menentukan dimensi instrumen, yang kelima menulis butir item perencanaan atau kuesioner, keenam merakit butir item menjadi instrumen, yang ketujuh menulis petunjuk penggunaan instrumen. Yang kedua yaitu pelaksanaan evaluasi. Tahapan ini adalah tahap untuk memperoleh informasi tentang keadaan objek dengan menggunakan alat yang telah diuji cobakan pada pelayanan bimbingan dan konseling. Langkah-langkah pengumpulan data adalah menentukan data apa saja yang kita butuhkan. Yang kedua, menentukan cara-cara yang harus kita tempuh untuk memperoleh jenis data yang kita butuhkan. Yang ketiga, pemilihan alat yang akan kita
dipergunakan dalam pengumpulan data. Yang ketiga yaitu mengolah dan menganalisis hasil evaluasi. Pengolahan dan menganalisis hasil evaluasi dilakukan untuk menjadikan data lebih bermakna sehingga diperoleh gambaran yang lebih lengkap. Selanjutnya yaitu pelaporan dan tindak lanjut. Kegiatan yang dilakukan setelah evaluasi pelayanan bimbingan dan konseling adalah penyusunan laporan dalam bentuk laporan pelaksanaan atau label brok. Pelaporan dan tindak lanjut disusun dan dirumuskan berdasarkan evaluasi pelayanan bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu laporan pelaksanaan program. Laporan pelaksanaan program atau label brok disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dari tugas yang diberikan pada guru BK atau konselor. Uraian tentang laporan pelaksanaan program bimbingan dan konseling dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengertian laporan. Kata laporan yang dibentuk dari kata lapor dan mendapat akhiran sufiksan yang dapat diberi arti sebagai segala sesuatu yang dilaporkan pemberitahuan tentang sesuatu. Sedangkan sesuatu memberi batasan laporan atau report yaitu sebagai informasi tertulis yang dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban atas sesuatu penugasan. Yang kedua yaitu tujuan penyusunan laporan. Laporan disusun sebagai wujud pertanggungjawaban tugas yang diberikan dari kepala sekolah dan dapat digunakan dalam kegiatan pengawasan dengan pengawas sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu komponen laporan. Komponen yang harus dijelaskan dalam laporan pelaksanaan program atau label brok pelayanan dan bimbingan konseling, termasuk pelayanan peminatan peserta didik antara lain. Pertama, jenis kegiatan yang dilakukan, waktu pelaksanaan kegiatan, sasaran kegiatan, hasil yang dicapai didasarkan pada penilaian proses dan hasil. Yang kelima yaitu analis hasil penilaian proses dan hasil. Yang keempat yaitu langkah-langkah pelaporan. Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam penyusunan laporan pelaksanaan program, pelayanan dan bimbingan konseling adalah melaporkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan. Yang kedua, menganalisis hasil penilaian untuk mengetahui efisiensi efektivitas kegiatan yang dilakukan guna mengevaluasi program yang telah dilakukan. Yang ketiga, menentukan rencana tindak lanjut yang dilakukan guna menuntaskan permasalahan atau perkembangan peserta didik agar lebih optimal. Yang keempat, menyusun laporan program pelaksanaan program berdasarkan hasil evaluasi program. Selanjutnya yaitu tindak lanjut. Tindak lanjut merupakan kegiatan yang dilakukan setelah evaluasi program dilakukan. Kegiatan tindak lanjut yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menindaklanjuti kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling yang diberikan. Kegiatan tindak lanjut dilakukan berdasarkan temuan yang diperoleh dalam evaluasi program, maka guru BK dan konselor harus memperbaiki hal-hal yang masih lemah, kurang tepat dan kurang relevansi dengan tujuan yang akan dicapai, dan mengembangkan program dengan menambah atau merubah beberapa hal yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan efektivitas program. Hasil analisis ditindaklanjuti dengan menyusun program selanjutnya sebagai kesinambungan program, misalnya mengembangkan jejaring pelayanan agar pelayanan BK lebih optimal, melakukan alih tangan kasus bagi peserta didik yang memerlukan bantuan khusus dari ahli lain, serta mengembangkan komitmen baru kebijakan orientasi dan implementasi pelayanan bimbingan dan konseling selanjutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.